Presiden Jokowi memberikan kebebasan untuk melepas masker di ruang terbuka. Berbeda yang dirasakan teman-teman calon mahasiswa. Mereka masih berjuang dengan memberikan persyaratan dosis 1 dan dosis 2 ataupun rapid antigen karena di berbagai kampus berbeda. Apakah yang disampaikan Pak Jokowi tersebut memberikan secara tidak langsung kebebasan untuk tidak memenuhi persyaratan tersebut meski PPKM level masih sampai 23 Mei 2020? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, hal yang membanggakan karena Pak Presiden Jokowi memberikan kebebasan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk melepas masker. Maksudnya tidak wajib memakai masker ketika di ruangan terbuka. Ini mengarah kepada endemi karena ada semacam prediksi, semacam keyakinan 2023 akan terjadi endemi. Namun, kebahagiaan tersebut belum dirasakan oleh para calon mahasiswa yang sedang kalian melaksanakan UTBK. Mulai kemarin, sesudah liburan langsung UTBK. Gak tahunya berbagai persyaratan, salah satunya dosis 1, dosis 2, ataupun mungkin rapid antigen dan lain sebagainya. Ayo kita baca beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apakah di tempat kalian, khususnya para calon mahasiswa, hal itu masih menjadi persyaratan yang kaku, harus dilaksanakan sebagaimana sebelum diumumkan oleh Pak Jokowi terkait dengan kebebasan masker, atau perlu ada pelunakan atau bahkan berubah. Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita kupas. Pertama, di CNN Indonesia, Jokowi izinkan masyarakat lepas masker di ruang terbuka. Ini adalah sebuah informasi yang menyenangkan, berlaku pada kalian, tapi kalau kalian batuk pilek ya masih harus pakai masker. Di ruangan tertutup yang sempit harus pakai masker, namun di ruangan terbuka atau sifatnya tidak terjadi ancaman boleh tidak pakai masker. Jadi kalian yang menjadi petugas maka harus hati-hati memperhatikan ini. Kedua, di CNN juga Jokowi izinkan lepas masker dan optimisme pandemi selesai awal 2023. Ini sebagaimana yang saya sampaikan awal tadi, negara sudah merancang karena dari berbagai indikasi yang ada, kelihatannya endemi deh di 2023. Ini sebuah menggembirakan, kalian langsung sehat mendengar informasi tersebut. Selanjutnya kita lihat juga yang berbeda, gejala terbanyak hepatitis akut misterius di Republik Indonesia, demam bukan kuning. Hal ini berbeda yang terjadi di Inggris karena ya indikasinya juga berbeda. Sebagaimana yang disampaikan Muhammad Syahril mengatakan gejala yang menonjol di Indonesia adalah demam 78,6%, sementara di Inggris jaundice atau warga keunikan pada kulit dan lapisan mukosa 72,21%. Jadi itu suasana yang di Inggris. Ini agak kita perdalam. Kita baca lebih banyak. Selanjutnya kalau melihat di Detik, pernyataan lengkap Jokowi, bolehkan lepas masker di outdoor. Wah, menggembirakan teman-teman. Karena sekali lagi, hal ini mungkin juga didengar oleh teman-teman yang sedang UTBK, berjuang meraih di perguruan tinggi negeri. Kalau kita melihat di suara.com, apakah peserta UTBK SBMPTN 2022 wajib vaksin?
begini penjelasannya. Ini nanti menarik kelihatannya. Meskipun ada perbedaan di berbagai kampus tentang kebijakannya. Selanjutnya di Tempo, kita melihat PPKM diperpanjang hingga 23 Mei, daerah level 1 turun, level 2 melonjak. Ini kan juga akan membedakan antara kampus satu dengan kampus lain terkait dengan kebijakan PPKM tersebut. Pecinta masa depan negeri, ayo pilih yang mana? Kelihatannya yang tadi ya, karena kita temanya adalah terkait dengan kampus, kita pilih yang suara.com, nanti disupport dari yang lain. Suara.com, apakah peserta UTBK SBMPTN 2022 wajib vaksin? Begini penjelasannya. Suara.com, pelaksana ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri UTBK akan segera dimulai atau sudah dimulai pada kemarin. Mengikuti UTBK dalam suasana pandemi itu ada berbagai aturan, sehingga protokol kesehatan masih perlu dilakukan dalam pelaksanaannya. Terkait dengan pertanyaan apakah peserta UTBK SBMPTN 2022 wajib vaksin COVID-19, hal ini tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Jadwal UTBK atau SBMPTN 2022 yang dilaksanakan pada 17 sampai 23 Mei 2022 dilaksanakan gelombang 1 dan gelombang 2. Dan kita lihat pertama, ternyata tidak semua kampus mewajibkan syarat vaksinasi COVID-19 bagi peserta UTBK SBMPTN 2022. Ada yang mewajibkan dan ada sebagian yang hanya menghimbau. Ada juga yang mewajibkan dan mensyaratkan tes COVID-19 sebagai pengganti vaksinasi. Berikut ini adalah ketentuan beberapa kampus. Pertama, Institut Teknologi Bandung. Ini kampus yang keren. Dikutip dari panduan peserta UTBK Pusat UTBK ITB 2022, setiap peserta disarankan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 hingga dosis akhir. Dosis akhir adalah dosis 3. Hingga dosis akhir yang dapat diberikan. Peserta juga harus memastikan dirinya dalam keadaan sehat karena ITB tidak mensyaratkan hasil tes, swab ataupun PCR atau surat keterangan dokter. Jadi kalau di ITB cukup dosis 1, 2, 3 itu selesai, sehingga PCR, swab tidak perlu. Universitas Indonesia, dilansir di Instagram resmi Universitas Indonesia, terdapat update informasi bahwa ada sedikit perubahan ketentuan, yaitu peserta UTBK yang baru vaksin 1 kali tidak perlu membawa surat keterangan dokter. Ini yang terjadi di UI. Jadi cukup 1 kali saja tanpa harus keterangan dokter, dia bisa ikut UTBK. Selanjutnya di kampus yang lain, Universitas Pajajaran. Sebelumnya di UI itu tadi juga bahwa namun perlu membawa hasil swab antigen. Jadi diganti hasil swab antigen 1 kali 24 jam ataupun PCR 3 kali 24 jam. Ketentuan lainnya terkait dengan vaksinasi COVID bagi peserta UTBK SBMPTN, yaitu setiap peserta wajib sudah divaksin COVID-19 minimal 2 dosis. Ini kok agak membedakan ini. Kemudian bagi yang belum mendapatkan vaksinasi COVID sama sekali, wajib PCR 3 kali 24 jam serta membawa surat keterangan dokter yang menjelaskan alasan tidak atau belum divaksin. Jadi kalau di UI belum divaksin sama sekali pun bisa selama membawa PCR. Di Unpad
dikutip dari Instagram resmi Unpad, ada sejumlah ketentuan peserta UTBK di Unpad diimbau untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dosis 1 dan 2. Dibuktikan dengan data di aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin. Ini agak berbeda dengan yang lain tadi. Jelas, maksudnya ada kartu Peduli Lindungi ataupun sertifikat vaksin. Jika telah vaksinasi 1 dan 2, maka setiap peserta tidak perlu membawa hasil swab. Sementara itu bagi peserta yang belum melakukan vaksin, wajib membawa hasil swab negatif. Hasil swab antigen tersebut dilakukan maksimal 1 kali 24 jam atau hasil swab PCR yang dilakukan maksimal 2 kali 24 jam. Keempat, kita lihat di Universitas Negeri Yogyakarta. Di situ ada ketentuan bagi peserta pada poin ketiga bahwa sebelum memasuki ruang, para peserta harus dipastikan dalam kondisi sehat. Suhu tidak lebih dari 7,50% derajat Celcius dan telah mendapatkan minimal